Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dunia ini terbuat dari es dan salju. Salju dingin berputar turun dari langit yang luas. Salju tebal menutupi daratan. Tidak seorang pun tahu apa yang tersembunyi di balik salju ini. Mereka hanya merasa bahwa sekilas, dunia ini adalah hamparan putih yang luas. Seperti selembar kertas putih yang tidak ternoda oleh setitik debu pun. Kemungkinan besar tidak ada yang mau mengganggu tempat yang begitu indah. Tempat ini seperti negeri dongeng yang tak berpenghuni. Mungkin itu adalah satu-satunya tanah suci di benua ini. Setidaknya di tempat ini, seseorang tidak akan melihat darah di mana-mana, juga tidak akan melihat niat membunuh. Meskipun itu adalah tanah yang sangat murni dan dingin, beberapa sosok manusia berdiri di sana saat ini. Di samping sosok manusia itu, ada makhluk yang sangat besar. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan kutikula energi yang terwujud. Kelompok orang ini secara mengejutkan adalah kelompok Shoyan. Berdiri di ruang kosong di depan mereka ada Lang Bingshuang. Dialah yang telah membawa keempat orang di depannya, dan ular narwhal keluar dari reruntuhan kuno. Junior Shoyan berterima kasih kepada senior karena telah membantu menyelamatkanku. Shoyan menatap wanita yang tak tertandingi di depannya dengan seksama. Ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk hormat kepada wanita itu. Bagaimanapun, Lang Bingshuang telah menyelamatkannya. Shoyan tentu saja merasa berterima kasih kepadanya. Melihat Shoyan bertindak seperti ini, trio Tianning tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan di wajah mereka. Bahkan Shoyan pun bertindak seperti ini. Bagaimana mereka berani terus berdiri di sini dengan cara seperti itu? Status dunia binatang ajaib ditetapkan dengan jelas dibandingkan dengan manusia. Ketatnya status antara binatang ajaib bahkan lebih terkenal. Ketika orang yang lemah menghadapi orang yang kuat, mereka harus tunduk sepenuhnya. Ini adalah kasus untuk trio Tianning. Setelah melirik Shoyan, mereka bertiga saling berpandangan dan berlutut di tanah bersalju tanpa ragu-ragu. Bangun, Lang Bingshuang berkata pelan ketika dia melihat tiga orang bersujud di tanah. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan. Pada saat ini, Shoyan juga mengangkat pandangannya dan bertemu dengan tatapan Lang Bingshuang. Kita bertemu lagi. Mata Lang Bingshuang yang panjang dan sipit menatap Shoyan. Bibir merahnya yang mengerucut sedikit terangkat saat dia berbicara nada dingin dan acuh tak acuh. Ketika melihat senyum yang mengembang di sudut mulut Lang Bingshuang, Shoyan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tersenyum canggung saat berbicara. Benar sekali, kita bertemu lagi. Namun, kali ini, junior ini benar-benar perlu berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, aku khawatir aku sudah menjadi mayat sekarang. Ketika trio Tianning mendengar percakapan antara mereka berdua, ekspresi mereka di samping Shoyan langsung berubah. Banyak pasang mata menatap ke arah Shoyan. Baru saat itulah mereka mengerti bahwa alasan mengapa Lang Bingshuang membawa mereka keluar dari reruntuhan adalah karena Shoyan. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa dengan status Lang Bingshuang, dia benar-benar akan turun tangan secara pribadi untuk Shoyan. Ketika mereka bertiga memikirkannya dalam hati, mereka menganggap semua ini adalah ulah Murong Qianqian. Mungkin karena statusnya itulah Lang Bingshuang akan turun tangan untuk Shoyan. Aku tidak peduli dengan hidup atau matimu. Kau harus tahu apa yang aku inginkan dari hatimu. Di mana pil bodhisattva itu? Lang Bingshuang tersenyum dingin. Dia perlahan mengangkat jari-jarinya yang ramping. Dengan sebuah pikiran, es segera mengembun di ujung jarinya. Udara sedingin es yang dipancarkan darinya membuat hati Shoyan sedikit bergetar. Ia tidak menyangka bahwa wanita di depannya benar-benar akan bertanya tentang pil bodhisattva. Ini benar-benar merepotkan. Setelah hampir setengah tahun, dia akhirnya menemukan buah konsolidasi jiwa dengan susah payah. Dia bahkan belum menelannya. Kekuatan jiwanya belum mencapai tingkat 3. Bagaimana dia akan memurnikan pil bodhisattva? Ketika memikirkan hal ini, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik cahaya dingin yang terkondensasi di ujung jari Lang Bingshuang. Emosinya yang baru saja tenang segera menjadi gugup lagi. Saat ini, kondisinya tidak dalam kondisi terbaik. Energi keras di tubuhnya belum diatasi. Jika dia dipukul dengan santai oleh Lang Bingshuang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertahan hidup. Melihat ekspresi Shoyan yang sulit, Lang Bingshuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan alisnya. Sepasang matanya yang indah menatap tajam ke arah Shoyan. Nada suaranya semakin dalam saat dia berkata, "Wah, tampaknya kau tidak membawakan pil bodhisattva kepadaku." Saat kata-kata Lang Bingshuang jatuh, suhu yang awalnya dingin antara langit dan bumi langsung turun. Dingin yang menusuk tulang menyebabkan semua otot di tubuh Shoyan tanpa sadar menegang. Bahkan ekspresi di wajahnya pun dengan cepat menjadi muram. Dia dengan paksa mengendalikan energi di dalam tubuhnya.
Hahaha, kau masih ingin menggunakan dokimu di depan ratu ini? Kenapa? Kau ingin bertarung sampai mati? Apakah kau pikir kamu mempunyai kemungkinan itu? Sudut mulut Leng Bingxiong menampakkan senyum dingin yang menghina. Tak lama kemudian, dia mengarahkan jarinya langsung ke Xiaoyan. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat melesat keluar. Sebelum Xiaoyan sempat pulih, kekuatan itu telah menghantam dadanya dengan keras. Dengan suara ledakan teredam, Xiaoyan berdiri di atas salju langsung terlempar ke belakang tak terkendali. Akhirnya, ia menghantam salju dengan keras. Salju runtuh dan mengubur seluruh tubuh Xiaoyan. Setelah itu tidak ada lagi gerakan. Kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini menyebabkan ekspresi trio Tianning berubah drastis. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak menyangka bahwa Leng Bingxiong benar-benar akan tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Mengingat kekuatan Leng Bingxiong, bahkan jika Xiaoyan tidak mati karena serangan itu, kemungkinan dia akan terluka parah. Trio Tianning saling memandang dan mengangkat kepala mereka saat memikirkan hal ini. Ketiga pasang mata itu menatap ke arah Leng Bingxiong yang saat ini berdiri di udara. Sebagian rasa hormat di mata mereka juga telah menghilang saat ini. Setelah berinteraksi dengan Xiaoyan beberapa kali, hubungan di antara mereka sudah bisa disebut teman. Terlebih lagi, Xiaoyan telah turun tangan dan menyelamatkan nyawa mereka bertiga belum lama ini. Hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Xiaoyan. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Leng Bingxiong benar-benar akan menyerang dan membunuhnya, hati mereka bertiga tentu saja tidak rela. Di udara, sudut mulut Leng Bingxiong perlahan terangkat membentuk senyuman. Dia menarik jarinya dan tersenyum melihat ke tempat Xiaoyan terkubur di salju. Nyonya! Namun pada saat ini, tiga suara tiba-tiba masuk ke telinga Leng Bingxiong. Dari suaranya, sepertinya mereka mengeluh tentangnya. Oh, Leng Bingxiong mengernyitkan alisnya dan melihat ke arah suara itu. Matanya menatap ke arah trio Tianning. Apakah ada sesuatu? Suara Leng Bingxiong terdengar acuh tak acuh saat dia bertanya. Nyonya, bolehkah saya tahu bagaimana saudara Xiaoyan telah menyinggung perasaan Anda? Tolong bebaskan dia demi Nona Murong. Tianning melangkah maju. Meskipun hatinya sangat ketakutan, dia tetap menguatkan diri dan berbicara. Mendengar kata-kata ini, alis Leng Bingxiong langsung terangkat sedikit. Namun dia segera mengernyit, matanya menyapu mereka bertiga satu persatu. Dia mengeluarkan tawa lembut dan berkata, siapa yang bilang aku ingin membunuhnya? Ekspresi trio Tianning langsung berubah setelah kata-kata itu diucapkan. Ketiganya saling memandang dan tanpa sadar mengerutkan kening. Setelah itu, mereka sekali lagi menatap Leng Bingxiong. Ekspresi ragu muncul di mata mereka. Secara logika, aura serangan Leng Bingxiong sebelumnya saja sudah cukup untuk mengumumkan kematian Xiaoyan. Namun mereka bertiga juga percaya bahwa sebagai penguasa pegunungan Xilin, Leng Bingxiong yang sombong dan angkuh pasti tidak akan berbohong. Karena memang begitu, itu juga berarti bahwa memang seperti yang dikatakan Leng Bingxiong, Xiaoyan tidak mati. Lagi pula, tujuan serangannya sebelumnya bukanlah untuk membunuh Xiaoyan. Trio Tianning tiba-tiba berbalik. Tatapan mereka serentak melihat ke arah lokasi di mana Xiaoyan berada. Pada saat yang sama, suara teredam tiba-tiba terdengar dari bagian tertentu tanah bersalju yang jelas-jelas runtuh. Tak lama kemudian, kepingan salju berterbangan ke segala arah. Ekspresi trio Tianning sekali lagi berubah saat melihat ini. Segera setelah itu, mereka bertiga dengan jelas melihat sosok berjubah hitam tiba-tiba melompat keluar dari tanah bersalju. Sosok itu melesat ke langit. Setelah berputar beberapa kali di udara, ia mendarat dengan keras di depan trio Tianning. Wajah Tianning dan dua orang lainnya langsung menunjukkan ekspresi gembira saat melihat Xiaoyan baik-baik saja. Saudara Xiaoyan, senang sekali kau baik-baik saja. Kami sangat khawatir sebelumnya. Singa api yang melangkah maju dan memeluk Xiaoyan erat-erat. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tianning dan Xiaogang di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Meskipun suara mereka terdengar heroik, tidak ada kekhawatiran yang terpendam di dalam diri mereka. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku punya perjanjian dengan senior ini. Dia tentu tidak akan menyakitiku. Di akhir kata-katanya, tatapan Xiaoyan berbalik dan menatap Leng Bingxiong di udara. Sudut mulutnya terbuka, membentuk senyum. Segera setelah itu, dia sekali lagi membungkuk hormat kepada Leng Bingxiong dan berkata, Junior Xiaoyan berterima kasih kepada senior karena telah melarutkan energi dalam tubuhku. Meskipun serangan tadi tampak mengerikan, setelah memasuki tubuh Xiaoyan, serangan itu dengan cepat menekan energi liar dan ganas dalam tubuhnya. Dengan cara ini, Xiaoyan mampu meminjamkan kekuatan mantra api untuk menelan dan memurnikan semua energi dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah memurnikan energi, aura dalam tubuh Xiaoyan telah pulih lebih dari setengahnya. Baiklah, tidak perlu mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada ratu ini, sebaiknya kamu membawa pil bodhisatwa kepadaku sesegera mungkin. Melihat pil bodhisatwa akan menjadi cara terbaik untuk berterima kasih kepada ratu ini. Nada bicara Leng Bingxiong masih sangat acuh tak acuh, namun setidaknya pada saat ini, senyum langka muncul di wajah cantiknya.
Hahaha. Junior ini berjanji pada senior bahwa dalam waktu 2 tahun, aku pasti akan membawa pil bodhisattva dan cara pribadi menyerahkannya kepadamu. Shoyan sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Lem Bingxuang sambil berbicara dengan nada tegas. Sekarang setelah ia memperoleh buah kondensasi jiwa, Shoyan yakin bahwa ia akan mampu meningkatkan kekuatan jiwanya ke tingkat alkemis peringkat 3 dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, ia akan mampu mempersiapkan diri untuk memurnikan pil bodhisattva. Sedangkan untuk 1,5 tahun lainnya, Shoyan hanya mengambil tindakan pencegahan. Ia tidak berani memberikan jaminan apapun mengenai masalah yang disebutkan Lem Bingxuang. Oh, 2 tahun ya? Baiklah, aku akan memberimu batas waktu terakhir ini. Kalau tidak, jangan salahkan ratu ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, bahkan Qian tidak akan bisa melindungimu. Nada bicara Lem Bingxuang acuh tak acuh. Tentu saja, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu, hanya dia yang tahu alasan dibaliknya. Menurut pikiran Lem Bingxuang, kemungkinan besar Shoyan akan membutuhkan setidaknya 3 tahun lagi untuk mencapai level alkemis tingkat 3. Namun kata-kata Shoyan memang membuatnya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shoyan benar-benar dapat mengucapkan kata-kata yang tidak akan berani dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun demikian, Lem Bingxuang agak senang di dalam hatinya. Dia telah menantikan pil bodhisattva untuk waktu yang lama. Karena Shoyan sendiri yang mengatakannya, tentu saja dia tidak keberatan. Karena kita sudah mengesampingkan masalah pil obat untuk sementara, bukankah sebaiknya kita bicarakan orang ini sekarang? Lem Bingxuang mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar jaminan Shoyan. Dia melihat ke arah 4 orang di depannya dan ke arah makhluk besar di belakang mereka, yaitu ular narwhal. Shoyan dan 3 orang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Lem Bingxuang. Shoyan masih baik-baik saja, dia jelas mengerti semua yang terjadi pada ular narwhal. Oleh karena itu, ekspresinya tidak banyak berubah. Di sisi lain, trio Tianning telah memusatkan seluruh perhatian mereka pada Shoyan dan Lem Bingxuang. Mereka tidak terlalu memperhatikan orang besar di belakang mereka. Hanya ketika Lem Bingxuang berbicara, mereka bertiga menoleh dan melihat ke arah ular narwhal. Seketika, ekspresi wajah mereka bertiga langsung terkejut saat melihat ular narwhal. Hal yang membuat mereka terkejut bukanlah identitas ular narwhal. Sebaliknya, itu adalah aura yang kuat yang dipancarkan dari kultikula energi di permukaan tubuhnya. Aura itu begitu menakutkan, sehingga kemungkinan mereka bertiga tidak akan mampu melawannya, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Orang ini sebenarnya seorang Dodi. Trio Tianning saling berhadapan dan melihat keterkejutan yang mendalam di mata masing-masing. Sebagai orang kuat di pegunungan Silin, kecuali Lem Bingxuang, mereka tentu saja memiliki sedikit pemahaman tentang ular narwhal yang muncul di hadapan mereka saat ini. Ketiganya ingat dengan jelas bahwa ketika ular narwhal telah berhasil menembus menjadi bandi bintang 9, Shoyan baru saja memasuki pegunungan Silin. Namun dalam sekejap mata, kekuatan ular narwhal di hadapan mereka telah mencapai kelas Dodi. Perbedaan di antara mereka sungguh tak dapat dipercaya. Dia bukan hanya seorang Dodi, tetapi dia juga seorang Dodi bintang 4. Kemungkinan besar kekuatannya akan setara dengan Dodi bintang 6 setelah dia menyerap semua energi ini. Lem Bingxuang sekali lagi berbicara dengan nada acuh tak acuh, sementara trio Tianning tanpa sadar berseru kaget. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga mereka bertiga, itu seperti sebuah batu besar telah dilemparkan ke danau yang tenang. Dodi bintang 4, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka bertiga. Bukankah ini terlalu berlebihan? Sudah berapa lama sejak dia menerobos ke alam bandi bintang ke-9? Namun, dia benar-benar hehehe. Ketiga saudaraku, kalian tidak perlu terlalu terkejut. Bukan karena kultivasi ular narwhal terlalu cepat, hanya saja ia mendapat banyak kesempatan. Shoyan tersenyum tipis, sementara mulut singa api tanpa sadar mengeluarkan suara terkejut. Segera setelah itu, ia memberi 3 orang di depannya gambaran umum tentang apa yang telah terjadi di reruntuhan sebelumnya. Setelah mendengar uraian Shoyan, emosi di hati ketiga Tianning akhirnya stabil. Jika ular narwhal benar-benar mengandalkan bakat pelatihannya sendiri untuk berlatih sampai tuntas, itu akan sedikit terlalu sulit dipercaya. Kata-kata Shoyan membuat hati mereka bertiga merasa sedikit lebih baik. Meskipun demikian, ekspresi terkejut masih muncul di wajah mereka bertiga saat ini. Tidak disangka bahwa ular narwhal benar-benar memiliki kesempatan yang begitu beruntung. Hal ini membuat mereka sangat iri. Meskipun ular narwhal telah memperoleh warisan Doqi dari pemilik reruntuhan, energinya terlalu kuat. Itulah sebabnya ia berubah menjadi keadaannya saat ini. Untungnya, aku telah merasakan kekuatan melahap yang kuat dari dalam tubuhnya. Dari kelihatannya,
Proses terobosan ular narwal tidak memerlukan campur tangan kekuatan eksternal. Ini juga yang terbaik, membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya akan memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan hingga tingkat yang paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus dengan sabar menunggu hingga ia menyerap semua energi ini sepenuhnya dan bangkit darinya. Shoyan tersenyum saat melihat ular narwal di depannya yang terbungkus kultikula energi. Kata-katanya dipenuhi dengan kegembiraan untuk yang terakhir. Mendengar ini, ketiga Tianjing mengangguk pelan. Pandangan mereka perlahan beralih dari tubuh ular narwal dan mendarat pada Shoyan di depan mereka. Ekspresi di mata mereka bertiga jelas sedikit terkejut. Kekuatan Shoyan sendiri hanya setara dengan Bandi bintang 6. Namun, orang-orang yang ditemuinya tampaknya adalah para ahli dari kelas Dodi ke atas. Hal ini membuat mereka mengaguminya dari lubuk hati mereka. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah bahwa tampaknya tidak ada kekurangan berbagai ahli di sisi Shoyan. Pertama boneka itu, kemudian ular narwal. Keduanya adalah satu hal, tetapi hal yang paling tidak mereka duga adalah bahwa karena Shoyan, bahkan bos pegunungan Silin, Lem Bingshuang, akan mengambil tindakan untuknya. Ini benar-benar agak tidak masuk akal jika ini terjadi di masa lalu. Belum lagi, apakah Lem Bingshuang akan mengambil tindakan untuk Bandi bintang 6? Hanya identitas Shoyan sebagai manusia sudah cukup bagi Lem Bingshuang untuk membunuhnya tanpa ampun. Namun, pemandangan yang muncul di depan mereka langsung mengubah pemahaman mereka tentang Lem Bingshuang di dalam hati mereka. Apakah karena sikap Lem Bingshuang telah berubah, atau karena Shoyan terlalu istimewa? Akibatnya, Raja Pegunungan Silin ini yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi asal, tidak akan bertindak tegas dan cepat seperti sebelumnya saat menghadapinya. Saudara-saudara, ular narwal dan aku dapat dianggap sebagai teman. Sebelumnya, ia bahkan mempertaruhkan nyawanya untukku. Sekarang, karena ia sedang dalam tahap terobosan, itu pasti akan memakan waktu lama. Selain itu, aku juga memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, aku berharap dapat menyerahkannya kepada kalian bertiga untuk membantu mengurusnya. Tepat saat mereka bertiga tengah asyik berpikir, Shoyan tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya ke arah 3 orang di depannya dan berbicara dengan suara serius. Sebelum mereka bertiga bisa mengangguk dan setuju, aura yang sangat dingin samar-samar terpancar dari belakang mereka berempat, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Serahkan saja anak kecil itu pada ratu ini untuk diurus. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia berhasil dan menjadi gila, mereka bertiga tidak akan bisa menandinginya. Lebih baik serahkan saja pada ratu ini untuk melindunginya. Di satu sisi, aku akan membantumu mengurusnya. Di sisi lain, dia bisa dianggap sebagai sandera bagi ratu ini. Mari kita lihat. Apakah kau berani menentang perjanjian ini? Lem Bingshuang tertawa dingin. Kata-katanya mengandung senyum dingin. Ekspresi wajah Shoyan tanpa sadar menjadi sedikit lesu saat mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, dia tertawa getir tak berdaya di dalam hatinya. Karena orang ini sudah berbicara, sepertinya tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi. Lebih baik dia membiarkannya saja. Bagaimanapun, selama dia bisa memastikan bahwa ular narwal dapat menyerap energi dengan aman, Shoyan benar-benar tidak peduli dengan hal lain. Shoyan mengangkat bahunya pelan, menandakan dia tidak keberatan. Melihat ini, Lem Bingshuang mengerutkan bibir merahnya sedikit, memperlihatkan senyum indah yang dapat mengguncang dunia. Namun, mereka bertiga tidak berani melihat lebih lama lagi dan buru-buru menundukkan kepala. Setelah menyelesaikan masalah ular narwal, Shoyan akhirnya menghela nafas lega dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lem Bingshuang lagi. Pada saat yang sama, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Lem Bingshuang dan berkata dengan suara penuh hormat, "Junior ini akan membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku hari ini di masa depan. Sekarang, junior ini masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Mohon maafkan junior ini karena pergi lebih dulu." Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.